Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Marilah senantiasa kita membasahi lisan kita dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah Ramadan online dengan judul Bulan Ramadan Penuh Berkah untuk Dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah adalah urgensi para nabi dan rasul. Sebagaimana kita diperintahkan untuk melanjutkan risalah nabi dan rasul kita dengan cara berdakwah. Berdakwah di sini dalam artian mendakwahi diri kita dan mendakwahi orang lain, saudara seiman kita. Bagaimana cara kita berdakwah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 126 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Dalam berdakwah, kita harus pikirkan yang pertama adalah berdakwah dengan cara bil hikmah, kemudian pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik pula. Di dalam berdakwah kepada agama Allah, ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana etika kita dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, dengan cara apa kita berdakwah. Kemudian yang ketiga, apa hasil yang kita dapatkan setelah kita berdakwah. Yang pertama, bagaimana etika dakwah kepada agama Allah. Perlu kita ketahui dan tanamkan bahwa berdakwah itu harus ikhlas karena Allah, kemudian berperilaku benar sesuai dengan ajaran Allah, dan memohon apa yang ada di sisi Allah. Apa yang kita dakwahi, apa yang kita seru, apa yang kita ajak kepada orang lain harus sejalan dengan perilaku dan perkataan kita. Jangan kita menyuruh, mengajak orang lain melakukan kebaikan, sedangkan kita melupakan diri kita, kewajiban diri kita sendiri. Dalam berdakwah harus dengan lemah lembut, dengan bil hikmah untuk menyampaikan. Ingat bahwa apa yang disampaikan dengan hati, maka akan sampai pula dengan hati. Bagaimana cara kita berdakwah? Etika kita berdakwah itu secara bertahap, mulai dari yang terpenting, kemudian yang paling penting. Kemudian dalam hal berbicara atau berdakwah itu sesuai dengan kadar kemampuan kita, dengan apa yang mereka perlukan. Jadi kita berdakwah di sini harus berilmu. Kemudian dengan cara apa kita berdakwah? Dalam hal ini media apa yang kita dakwakan? Media apa yang kita gunakan untuk kita berdakwah? Dakwah individual, contohnya secara mengajak seseorang secara face to face. Kemudian dakwah secara umum dalam bentuk ceramah atau nasihat bagi khalayak ramai atau umat Islam secara umum, baik di masjid,
kita berceramah di bulan suci Ramadan maupun secara diskusi, kelompok kecil-kecilan yang melibatkan melebihi dari 3 sampai sekian dan seterusnya. Kemudian pelajaran khusus bagi para penuntut ilmu sesuai disiplin ilmu masing-masing. Ini tugas para ulama dan harus mengikuti disiplin ilmu masing-masing. Contohnya yang ada di pesantren, kepada kita menuntut ilmu, seorang yang ahli kitab, ahli manhaj, kemudian ahli hadis dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa berdakwah dengan memberi hadiah kepada yang didakwahi, agar apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Istilahnya kita berdakwah itu harus mendekati, menyeru dengan baik, bukan dengan pemaksaan. Kemudian berdakwah juga harus kita memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti yang saat ini, walaupun kita dilanda dengan pandemi COVID-19, itu bukanlah menjadi hambatan bagi kita untuk tidak berdakwah. Walaupun di masjid-masjid sekarang tidak ada orang yang membawakan ceramah, baik dari adik-adik pesantren maupun perwakilan-perwakilan yang lain sebagainya, maka kita akan tetap melakukan ceramah online menggunakan teknologi informasi modern yang saat ini ada. Kemudian yang ketiga, apa hasil atau output yang kita dapatkan dari kita berdakwah. Jadi diantaranya itu kita dapat memelihara kedudukan para pewaris para nabi dan rasul. Mereka lah para dai pertama dan para pemberi cahaya dalam dunia dakwah. Kemudian para makhluk memohon ampunan kepada Allah bagi orang yang mengajar manusia, sampai ikan-ikan besar di laut pun turut mendoakan ampunan untuknya. Kemudian selanjutnya memperoleh pahala yang sama besar dengan pahala yang diterima oleh orang yang didakwahi. Jadi jika kita mendakwahi orang, pahalanya akan sama yang kita dapat dengan yang ia dapat. Maka beruntunglah bagi kita yang menjadi orang yang kritis, orang yang perhatian, orang yang selalu menyeru kepada kebaikan untuk orang lain, orang yang tidak mau berdiam diri, resah hatinya jika tidak menegur, jika tidak meluruskan kesalahan atau kekeliruan dari orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita sayangi. Kemudian apa hasilnya dalam kita berdakwah? Jadi pendakwah itu bisa berpindah dari posisi yang didakwahi atau ke posisi yang mendakwahi. Ingat bahwa setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid, dan setiap tempat itu adalah sekolah. Jadi bagaimana cara kita menempatkan posisi itu? Apakah kita menjadi seorang guru, kemudian apakah di mana kita bisa memposisikan diri kita menjadi seorang murid, dan kita gunakan apapun tempat itu menjadi sekolah bagi kita untuk kita belajar dan menuntut ilmu. Kemudian pendakwah menjadi pemimpin manusia dan diikuti. Tentu saja kita akan menjadi orang yang dipercayai oleh orang-orang lain karena kita menyeru kebaikan, kita akan dikenal baik. Apa-apa yang kita sampaikan berisi kebaikan, berisi kebenaran, maka kita akan diikuti, kita akan dipercayai oleh orang-orang yang telah kita dakwahi, dan bersama-sama belajar dan mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua,
Semoga Allah memberikan pahala bagi orang yang mendengar ceramah ini, bagi orang yang menyampaikan, dan bagi kita semua yang mengamalkannya, insya Allah, amin. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita gunakan waktu kita yang sedikit ini, yang Allah titipkan ini, untuk kita berbuat kebaikan, mengajak, menyeru kepada orang lain. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Meskipun itu anak kecil, tetapi apa yang dia sampaikan berisi kebenaran, maka silahkan kita ikuti dan laksanakan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.